Di sudut-sudut tersembunyi bumi, di mana cahaya mentari menembus rindangnya hutan tropis, dan sungai-sungai mengalir tenang membelah alam liar, hidup seekor pemburu kecil bersayap. Ia bukan pemangsa besar, namun kelihayannya menjadikannya legenda di antara ranting dan air. Ia adalah sang cekakak, burung Raja Udang. Burung ini dikenal luas di dunia sebagai kingfisher, raja para pemangsa air. Tapi di tanah air Indonesia yang kaya budaya, burung ini memiliki banyak nama lokal yang mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam. Di Jawa dan Sumatera, ia disebut cekakak. Di tanah Kalimantan, namanya berubah menjadi sikatan air, dan di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis menyebutnya dengan nama malan-malan. Namun, tak peduli apa namanya, kehadirannya selalu mencuri perhatian. Tubuh kecil yang penuh warna mencolok, paruh besar yang khas, dan gaya terbang yang gesit, menjadikan burung ini simbol keanggunan di tengah alam liar. Di balik penampilannya yang menawan, burung cekakak menyimpan kompleksitas ilmiah yang menakjubkan. Ia bukan sekadar satu spesies saja, melainkan bagian dari keluarga besar burung predator air yang tersebar luas di berbagai penjuru dunia. Secara ilmiah, ia diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, dan termasuk dalam ordo Coraciformes, kelompok burung eksotis yang juga mencakup raja udang, tangkar cangkring, hingga burung todi. Keluarga utama burung ini adalah Alcedinidae dengan 3 subfamili besar, yaitu raja udang sejati, raja udang hutan, dan raja udang perairan terbuka. Habitat burung ini sangat bervariasi. Mereka bisa ditemukan di berbagai ekosistem, mulai dari hutan hujan tropis Asia Tenggara, padang rumput Afrika, hutan mangrove di pesisir, hingga wilayah dingin di Eropa bagian selatan dan Jepang. Di kawasan Pasifik, beberapa spesies bahkan hanya hidup di satu pulau kecil saja, menjadikannya sangat endemik dan langka. Indonesia sendiri adalah rumah bagi lebih dari 15 spesies burung cekakak. Persebarannya merata dari barat hingga timur. Di Sumatera dan Kalimantan, mereka banyak ditemukan di hutan rawa dan tepian danau. Di Jawa dan Bali, mereka sering terlihat di sawah, hutan kota, dan taman konservasi. Di Nusa Tenggara dan Maluku, beberapa spesies endemik hanya bisa dijumpai di sana. Dan di Papua, ragam spesiesnya sangat tinggi, menjadikan salah satu pusat keanekaragaman cekakak dunia. Ketangguhannya dalam beradaptasi menjadikan burung ini sebagai indikator penting kesehatan lingkungan perairan. Bila cekakak masih bertengger di sebuah sungai, itu tandanya air di sana masih hidup. Burung cekakak adalah contoh sempurna dari keindahan evolusi. Setiap bagian dari tubuhnya dirancang untuk satu tujuan utama, menjadi pemburu yang efisien, cepat, dan mematikan. Warna-warna tubuhnya mencolok dan mempesona. Biru metalik yang menyala di punggung, oranye terang di bagian dada, hingga kilau hijau zamrud di kepala dan sayap, menjadikan cekakak seperti permata yang hidup di antara ranting dan air. Warna ini bukan sekadar hiasan, melainkan untuk membantu ketika berburu. Pantulan cahaya dari bulu mereka membantu menyamarkan kehadirannya dari mangsa di bawah air. Ukuran tubuhnya bervariasi, mulai dari hanya 10 cm pada spesies terkecil, hingga lebih dari 40 cm pada spesies terbesar. Tetapi satu ciri khas yang tak pernah berubah, paruh panjang dan kuat. Paruh ini bukan hanya senjata, tapi juga alat berburu utama yang mampu menembus air dengan kecepatan tinggi.
Mata cekakak adalah keunggulan evolusi lainnya. Dengan penglihatan binokular dan kemampuan memperkirakan jarak secara akurat, ia mampu menentukan posisi mangsa dengan presisi luar biasa. Saat ia menukik ke air, sebuah membran transparan akan menutup mata, melindungi kornea, namun tetap mempertahankan pandangan tajam di dalam air. Sayap cekakak pendek namun kuat, memungkinkan manuver cepat bahkan di antara celah-celah rapat ranting hutan. Sementara ekornya yang pendek membantu kestabilan saat terbang rendah menyusuri aliran sungai. Kakinya kecil, tidak digunakan untuk berjalan jauh, tetapi cengkeramannya kuat. Cukup untuk bertahan di satu titik dalam waktu lama saat mengamati mangsa. Namun mungkin keunggulan terbesar burung cekakak adalah kesabarannya. Ia bisa diam tanpa bergerak selama bermenit-menit, mengamati pergerakan ikan kecil di permukaan air. Lalu, dalam sepersekian detik, ia berubah menjadi kilatan warna yang menukik dengan kecepatan dan akurasi luar biasa. Di dunia liar, bertahan hidup berarti memahami waktu dan memanfaatkan kesempatan dengan sempurna. Bagi burung cekakak, berburu bukan sekadar naluri, melainkan seni yang dikuasainya dengan presisi luar biasa. Mangsa utama burung cekakak adalah ikan kecil, tetapi dietnya jauh lebih bervariasi dari yang tampak di permukaan. Ia juga memakan udang, katak muda, serangga air, cacing, kadal kecil, bahkan kadang-kadang burung kecil atau tikus mungil, tergantung spesies dan habitatnya. Teknik berburu burung ini sangat khas. Ia akan bertengger di tempat tinggi, seperti cabang pohon atau batu pinggir sungai. Dia menunggu mangsa melintas. Begitu target terlihat, ia menukik tanpa suara. Sesudah menangkap mangsa, cekakak tidak langsung menelan. Ia akan kembali ke tempat bertenggernya, lalu menghentakkan mangsanya ke cabang atau batu keras. Tujuannya sederhana, membunuh mangsa, melumpuhkan gerakan, dan mempermudah proses menelan. Setelah mangsa mati, ia akan menelannya secara utuh, biasanya mulai dari kepala terlebih dahulu. Proses ini tidak selalu mudah. Terkadang mangsa yang terlalu besar membuat burung harus menyesuaikan sudut, bahkan menunggu beberapa saat hingga otot tenggorokannya siap menerima beban tersebut. Di balik penampilannya yang memukau dan keterampilannya dalam berburu, burung cekakak menyimpan perilaku sosial yang tak kalah menarik. Meski sering dilihat menyendiri, kehidupan seekor raja udang jauh dari sekedar kesunyian. Cekakak dikenal sebagai burung soliter. Ia lebih suka hidup dan berburu sendiri, terutama di luar musim kawin. Setiap individu memiliki wilayah teritori yang jelas. Di area itu, ia bertengger, berburu, dan beristirahat. Bila burung lain memasuki wilayahnya, peringatan segera dikeluarkan, kadang berupa suara khas, yaitu serak, keras, dan bernada tinggi. Meski penyendiri, cekakak juga makhluk yang sangat terorganisir. Ia memiliki rutinitas harian yang cukup konsisten. Saat fajar muncul, ia mulai berburu di sekitar perairan. Menjelang siang, ia beristirahat di tempat rindang, membersihkan bulu-bulunya dan menyusun ulang lapisan kedap air di tubuhnya dengan paruh. Selain itu, meski terlihat anggun, cekakak bisa menjadi sangat agresif saat mempertahankan wilayah atau pasangan. Mereka akan saling mengejar, bertarung di udara, bahkan saling memukul dengan sayap dan paruh. Namun ketika musim kawin tiba, sisi lembut sang pemburu mulai tampak. Burung jantan akan membawa hadiah berupa ikan kecil dan memberikannya pada calon betina. Jika diterima, ini menjadi awal dari kemitraan singkat namun penuh kerjasama. Saat musim hujan mulai berganti ke kemarau dan air sungai mulai surut, insting alami mulai membimbing sang raja udang menuju satu tujuan utama, meneruskan keturunannya. Musim kawin bagi burung cekakak bervariasi tergantung wilayah. Namun, satu hal yang pasti, ketika waktu itu tiba, burung jantan akan mulai memikat pasangannya dengan cara yang unik. Membawa persembahan berupa ikan kecil. Hadiah ini bukan sekedar makanan, tetapi simbol kesiapan dan kekuatan sebagai calon ayah. Setelah pasangan terbentuk, mereka mulai mencari lokasi bersarang. Tak seperti burung lainnya yang membangun sarang dari ranting, cekakak lebih memilih menggali lubang di tebing tanah yang lembut, tepi sungai, atau bahkan di tanah galian. Dengan paruh kuat dan cakar kecil,
mereka menggali terowongan sepanjang 30 hingga 90 cm yang berakhir di sebuah ruang kecil untuk meletakkan telur. Sang betina akan bertelur antara 3 hingga 7 butir. Telur-telur ini berwarna putih mengkilap dan dijaga dengan penuh kehati-hatian oleh kedua induknya. Mereka bergantian mengerami selama sekitar 18 hingga 21 hari. Ketika anak-anak burung menetas, mereka tidak memiliki bulu, mata tertutup, dan sangat bergantung pada orang tuanya. Dalam beberapa hari pertama, induk akan membawakan potongan mangsa yang lembut, memberi makan langsung ke dalam paruh mungil mereka. Seiring waktu, anak-anak ini tumbuh cepat. Dalam waktu 3 hingga 4 minggu, bulu-bulu mulai tumbuh, mata terbuka lebar, dan naluri berburu mulai berkembang. Mereka akan belajar dari kedua induknya, dari cara bertengger, mengamati air, dan akhirnya menukik untuk menangkap mangsa pertama mereka. Setelah cukup kuat, anak-anak ini akan meninggalkan sarang dan hidup mandiri. Tetapi di balik kemandirian itu, tetap ada warisan tak terlihat. Warisan naluri dari para leluhur mereka, kesabaran, ketepatan, dan keberanian menyelam ke dalam dunia yang terus bergerak. Di antara riuhnya dunia yang terus berubah, ada satu makhluk kecil yang tetap setia pada ritme alam. Burung cekakak, si Raja Udang, bukanlah makhluk megah yang mendominasi langit, tetapi ia adalah simbol dari keseimbangan. Dengan tubuh mungil yang dibalut warna mencolok, ia menari di antara cabang dan perairan. Dengan paruh panjangnya, ia menantang arus dan cahaya. Dan dengan mata tajamnya, ia mengubah keheningan menjadi ketepatan berburu. Dari lekuk-lekuk hutan bakau, lembah sungai, hingga heningnya tepi danau, cekakak hadir sebagai pengingat bahwa keindahan sejati tidak selalu datang dari ukuran atau kekuatan, melainkan dari kemampuan membaca alam dan menyatu dengannya. Dalam tiap tetes air yang ia sambar, tersimpan ribuan tahun evolusi. Dan dalam setiap gerak diamnya, tersimpan pelajaran tentang kesabaran dan ketepatan waktu. Terima kasih telah mengikuti kami hingga akhir. Jika ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Teman-teman juga bisa membantu perkembangan channel ini dengan donasi di link deskripsi. Setelah mengikuti perjalanan kami menelusuri kehidupan burung cekakak, sang Raja Udang, semoga dokumenter ini tidak hanya memperkaya wawasan Anda, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan hormat terhadap makhluk kecil yang menghidupkan alam dengan caranya yang sederhana, namun luar biasa. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, di mana alam selalu punya cerita, dan kita hanya perlu diam sejenak untuk mendengarkannya.